Oke kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosannya ya untuk menyuarakan keadilan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini sambil menunggu ke Jagung ya, membebaskan 7 terpidana tak bersalah dalam kasus Vina. Kejagungnya baru repot. Maksudnya repot ngurus uang triliunan ya, uang suap yang ditujukan ke 3 hakim ya, sehingga memvonis Ronald Tanur vonis bebas. Nah, Kejagungnya lagi sibuk ngitung duit ya. Maka dari itu kita lanjut juga masalah keadilan ya, yaitu guru honorer yang dikriminalisasi oleh oknum Polri yang bernama Supriyani ya. Jadi pihak PGRI meminta agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan hukum, mengingat sebagai guru saat menjalankan profesi tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya ya, kata Ketua Umum PGRI Prof Unifah Yosidi ya, melalui keterangan tertulis. Dan Prof Unifah yakin Supriyani tidak pernah bermaksud menyakiti anak didiknya. Lagi pula dia sedang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ya. Oleh karena itu Prof Unifah meminta agar Supriyani dibebaskan dari semua tuntutan hukum, karena Supriyani benar-benar tidak bersalah dan itu hanya rekayasa kasus yang dilakukan oleh oknum polisi. Jadi guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya. Oke, lanjut ya. Jadi Profesor Unifah juga meminta agar Supriyani bisa tetap mengikuti PPPK tanpa adanya catatan hukum dari kepolisian, dan juga meminta apabila ada tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, Profesor Unifah meminta aparat kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restoratif justice ya. Kemudian berkoordinasi dengan PGRI setempat dan menegakkan kode etik guru sesuai dengan kesepahaman Polri dengan PGRI tentang perlindungan hukum yang bagi profesi seorang guru ya. Beliau juga mengatakan bahwa penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, dimohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Itu yang dikatakan oleh Profesor Unifah ya. Jadi sebelumnya diberitakan bahwa Supriyani yang berusia 36 tahun ini adalah guru honorer di SD Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ya, dilaporkan atas dugaan pemukulan seorang siswa anak polisi menggunakan sapu atau gagang sapu, yang dimana luka dari pukulan itu tidak berkesesuaian. Lukanya itu kayak luka sayatan. Kalau luka digebuk sapu itu harusnya cuma memar, jadi tidak berkesesuaian. Ini yang bikin ketawa. Lagi-lagi kasus Vina kedua nih ya, kasus Vina Cirebon kedua nih, asal tahan, asal sidang ngawur, diduga pengadilan sesat ya. Supriyani pun ditangkap dan ditahan oleh polisi, namun akhirnya penahanan itu dapat ditangguhkan seizin Kepala Pengadilan Negeri setempat ya. Jadi Kepala Pengadilan Negeri bijaksana. Pak hakim-hakimnya ini bijaksana, tapi jaksanya tetap ngeyel. Katanya kerja polisi yang di sana itu sudah baik, sudah profesional, dan jaksanya tetap menuntut. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan dari personel dari kejaksaan. Mari kita simak. Bapak dari Kajian sendiri turun langsung seperti apa dari Kajian sendiri Pak? Baik, perkara ini menjadi konsen dan perhatian bagi kami pimpinan. Dengan ini pimpinan memerintahkan kepada kami untuk memantau langsung perkara ini supaya berjalan dengan profesional dan juga dengan proporsional. Diharapkan nanti perjalanan sidang ini akan memberikan keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan serta kebahagiaan juga bagi khususnya kepada pencari keadilan, dalam ini terdakwa Ibu yang diduga Pak Bu Supriyani. Mudah-mudahan segera mendapatkan keadilan yang benar sejak materi formil ke depannya. Juga kita juga tetap memperhatikan juga tentunya penghukuman ini tidak dalam rangka memberikan manfaat, sebagian juga memberikan kepastian dan keadilan supaya cepat selesai, karena cukup menyita perhatian juga semua dan mengembalikan
keadaan seperti semula. Sebetulnya ini lebih baik kalau sejak awal adanya kedamaian dengan restoratif justice akan lebih indah. Terima kasih. Lanjut. Pak, terkait tadi JPU sendiri dipimpin langsung oleh Pak Kajati supaya sidang ini dipercepat. Mereka sudah menyiapkan sanksi maupun tuntutan sendiri. Ini maksudnya seperti apa tadi, Pak? Ya, baik, karena begini. Pertama, tujuannya dari memang kami pertama mengapresiasi dulu pihak pengadilan karena terhadap yang bersangkutan sudah ditangguhkan, dan Kajari juga ikut menjamin dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ini, tentunya supaya memperhatikan asas hukum peradilan yang cepat, yang murah dan sederhana. Makanya tadi dalam pengadilan JPU langsung meminta supaya peradilan dilakukan cepat supaya lekas mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Dan Pak Kajari sendiri turun langsung karena merasa morality tanggung jawabnya, ini karena menjadi perhatian. Pak, tadi kan dakwaan sudah dibacakan, Ya. Dan tanggapan dari pengacara sendiri waktu kami wawancara di luar itu mengatakan bahwa apa yang didakwakan atau dibacakan oleh video itu tidak berkesesuaian dengan apa yang mereka lakukan. Itu seperti apa, Pak? Tentunya baik. Tentunya kan kalau itu dari persepsi penasihat hukum, sedangkan persepsi jaksa penuntut umum dalam hal ini tentu berdasarkan berkas. Nah, berkas inilah nanti yang akan diuji di pengadilan. Makanya dalam hal ini kami meminta tadi, sebagaimana saudara-saudara tadi lihat di persidangan, bahwa kami meminta supaya segera diselesaikan perkara ini, tidak berpolemik, biar jelas duduk permasalahannya, supaya apa? Untuk hari ini jaksa sendiri sudah mempersiapkan tidak hanya dakwaan, bahkan sudah mempersiapkan untuk kehadiran saksi-saksi. Bila perlu hari ini bisa dituntaskan dengan tuntutan pun sudah siap. Pada saat nanti berdasarkan fakta-fakta ini. Makanya kami meminta penuntut umum tadi meminta untuk segera dilaksanakan supaya memberikan, sekali lagi, memberikan kepastian dan keadilan bagi yang bersangkutan. Pak, berarti pihak JPU sendiri masih berkeyakinan dengan apa yang didakwakan kan? Ya, tentunya ketika dalam hal ini penuntut umum dalam keyakinan, tapi kan nanti fakta hukum akan bisa berbeda. Kadang seringkali di berkas begini nanti fakta hukum, makanya nanti biar clear di pengadilan ini kita akan mencari kebenaran formil materialnya. Terkait ini Pak, tuntutan dari beberapa masyarakat meminta baik itu dari pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk turun melakukan pemeriksaan SOP dalam penanganan kasus ini. Itu seperti apa dari pihak Wakajati sebagai pembina internal di kejaksaan ini sendiri? Kami langsung sudah merespon ketika perkara ini mencuat, sudah kami langsung turunkan juga tim dari internal kami. Tentunya juga kami juga sudah mendorong agar pelaksanaan sidang ini berjalan dengan profesional dan juga berintegritas, dan kami juga tidak akan tinggal diam, tetap melaksanakan dan biarkan dulu sampai perkara ini sambil berjalan, perkara ini berlanjut dengan sidang. Makanya kami harapkan supaya cepat, supaya juga clear seperti apa. Tentunya apabila ada pelanggaran yang SOP yang ini, kami akan mengambil tindakan sendiri internal kami. Cukup?